Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi dan apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik dan sehat selalu ya. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, marilah kita mulai dengan membaca doa dan bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa hari ini yang gak bawa buku mata pelajaran akidah akhlak? Angkat tangannya sekarang juga. Masya Allah, masih pagi, masih fresh ya anak-anak ibu semuanya. Ternyata masih ada yang lupa bawa buku. Semalam nyiapin bukunya apa enggak? Ayo semalam jalan-jalan gak belajar lagi. Belajar kok lupa bukunya. Ya udah, kalian berdua, maaf salah, bertiga ya. Kalian bertiga yang di pojok yang tidak bawa buku, Ustazah mau kasih kalian hukuman. Silahkan berdiri di depan sampai pelajaran Ustazah selesai. Oke? Tapi tetap memperhatikan teman-temannya. Oke, silakan maju. Bertiga, kalian bertiga. Silakan maju ke depan. Oke? Buat anak-anak semuanya, ini pembelajaran buat kita semua. Ustazah menghukum teman-teman kalian yang bertiga ini bukan karena Ustazah benci, tidak sama sekali. Tapi Ustazah sayang dengan kalian semua agar kalian itu apa? Kenapa Ustazah bersikap seperti ini? Agar kalian semua itu bisa disiplin waktu, disiplin untuk diri kalian sendiri. Jadi gak ada istilah lupa-lupa lagi seperti itu. Karena Ustazah sudah perhatikan teman kalian bertiga di depan ini sering kali lupa untuk membawa buku mata pelajaran. Tidak hanya pada mata pelajaran Ustazah, tetapi juga pada mata pelajaran Ustazah-Ustazah yang lainnya seperti itu. Jadi ini untuk peringatan untuk mereka. Oke, dan baiklah, sebelum kita mulai, siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah ya, hari ini semuanya hadir anak-anak Ustazah. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini. Oke, silakan bukunya dibuka semuanya. Baik, sekarang kita mulai ya belajar akidah akhlak. Materinya yaitu tentang membaca Al-Quran dan adab membaca Al-Quran. Ya, pasti kalian udah sering dong dengar membaca Al-Quran dengan baik dan segala macam. Atau kalian sering melakukan baca-baca Quran dimanapun kalian berada seperti itu ya. Nah, di sini kita akan mengulas kembali lebih dalamnya bagaimana kita lebih memahamkan bagaimana itu cara membaca Al-Quran yang baik, memahami bacaannya, apa aja keutamaannya seperti itu ya. Jadi nanti di materi ini kita akan bahas. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa itu membaca Al-Quran. Siapa di sini yang mau membacakan untuk Ustazah apa itu pengertian membaca Al-Quran? Oh ya, oke. Silakan Ilma, boleh membacanya. Oke, Masya Allah ya. Terima kasih kepada Ilma yang sudah mau memberanikan diri ya untuk membaca apa itu pengertian tentang membaca Al-Quran. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ilma tadi, membaca menurut KBBI itu adalah melihat sesuatu. Melihat sesuatu itu apa? Maksudnya apa yang melihat apa yang kalian baca dengan mata kalian, seperti dengan penglihatan kalian, nah seperti itu. Jika menurut istilahnya yaitu memahami sesuatu. Jadi kita tidak hanya melihatnya, namun kita juga perlu untuk memahami apa yang kita baca, seperti itu. Jadi jika digabungkan dengan Al-Quran, maka pengertiannya adalah, pengertian dari membaca Al-Quran adalah memahami Al-Quran berkaitan dengan huruf Al-Quran, kemudian
tajwidnya, kemudian harokat-harokatnya, seperti itu ya. Jadi kita juga harus paham dan maknanya, dan yang paling penting adalah kita juga harus memahami makna dari setiap ayat di dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi jangan sampai meskipun kita sudah lancar dalam membaca Al-Quran, jangan sampai kita salah membaca harokat, yang harusnya panjang kita baca pendek, kemudian yang harusnya pendek justru malah kita baca menjadi panjang. Nah seperti itu, jangan sampai seperti itu ya anak-anak semuanya. Begitu berlaku juga untuk ibu sendiri. Ini untuk kita sama-sama belajar saja, seperti itu. Kemudian setelah kita memahami apa itu pengertian membaca Al-Quran, kita juga mau tahu ya apa sih keutamaannya dalam membaca Al-Quran. Nah di sini itu keutamaannya itu sebenarnya keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali, seperti itu ya. Tapi di sini di dalam buku ini sudah dirangkum menjadi sangat mudah untuk kalian pahami. Di sini ada 4 poin ya. Yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Siapa sih yang nggak mau kan pahala yang berlipat ganda, seperti itu ya. Ibaratnya seperti seorang anak kecil yang dia mendapatkan permen, kemudian dapatkan lagi, dia pasti senang, wah saya dapat permen banyak, seperti itu. Nah begitu juga dengan kita yang sering membaca Al-Quran, maka pahala kita akan berlipat ganda, dan berlipat ganda. Nah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendapat syafaat di hari akhir. Apa itu syafaat, Ustazah? Syafaat itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Nabi Muhammad. Jadi nanti misalnya kita naudzubillah ya di akhirat kita ada melakukan satu kesalahan yang begitu fatal, jadi kita seperti terombang-ambing akan dimasukkan ke neraka atau ke surga, seperti itu. Kemudian karena kita rajin membaca Al-Quran dan membacanya itu dengan benar, kemudian Nabi Muhammad melihat kita, oh itu orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad memberi pertolongan dengan syafaatnya untuk kita agar kita masuk ke surganya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian apa keutamaan yang ketiga? Keutamaan yang ketiga adalah kita dapat memuliakan orang tua kita di akhirat. Nah seperti itu. Seperti halnya orang tua, bagaimana memuliakannya gitu ya. Memuliakannya itu seperti orang tua mendapatkan mahkota yang bercahaya, bahkan lebih bercahaya dari mahkota-mahkota raja-raja yang lain, Raja Saudi, mungkin Raja Fir'aun zaman dahulu, dan raja-raja yang lainnya. Itu orang tua kita sangat-sangat dimuliakan. Apalagi jika kita menambahkannya dengan menghafal Al-Quran. Membaca saja pahalanya atau apa yang kita dapat itu sangat besar, seperti itu ya. Apalagi jika kita menghafalkannya, itu akan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian pasti banyak bertanya, Ustazah gimana biar hafal, biar gampang menghafalkan Al-Quran? Setiap orang itu punya metodenya masing-masing. Bagaimana nyamannya kalian untuk membaca Al-Quran. Jika masih terbata-bata nggak apa-apa, pelan-pelan aja, nggak usah langsung aku pengen kayak dia, nggak usah. Kita pelan-pelan aja belajar bareng-bareng. Yang keempat adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita harapkan semuanya ya untuk anak-anak. Dan begitu pun dengan Ustazah sendiri pun, siapa sih yang nggak mau gitu kan yang masuk surganya Allah, seperti itu. Oleh karena itu ayo kita sama-sama Ustazah ataupun kalian, kita semua masih sama-sama belajar untuk membaca dan menghafalkan Al-Quran, seperti itu. Oke, udah paham semuanya tentang keutamaan membaca Al-Quran? Masya Allah, Alhamdulillah ya udah paham semuanya. Kalau memang sudah paham, kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yang pertama adalah membaca Al-Quran di tempat yang suci dan menghadap kiblat. Jadi kita boleh membaca Al-Quran di mana saja asalkan tempat tersebut itu bersih dan suci. Yang kedua adalah disunahkan dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ini juga perlu seperti yang Ustazah sebutkan tadi di poin pertama. Selain tempat yang suci, tapi diri kita sendiri itu juga harus suci. Dari pakaian yang kita gunakan, kemudian dari
sajadah yang kita bawa, apakah kita sudah sikat gigi seperti itu ya, semuanya juga harus bersih, suci seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah membaca basmalah dan ta'awud untuk meminta perlindungan dari Allah dari godaan syaitan seperti itu. Jadi selain merupakan ini adalah salah satu adab dalam membaca Al-Quran, ini juga merupakan anjuran dari para sahabat agar kita bisa khusyuk dalam membaca Al-Quran seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah merendahkan diri dan memerdukan bacaan dengan tartil. Kemudian gimana Ustazah buat kita yang bacaannya belum lancar, masih terbata-bata? Jangan sedih, nggak apa-apa belum lancar bacaannya. Nah, jadi nada suara ini itu dianjurkan buat anak-anak Ustazah semua atau teman-teman semua yang bacaannya sudah lancar, agar lebih indah untuk didengarkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tidak bercanda. Ini adab yang paling penting ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita tidak boleh bermain-main dengan mungkin teman-temannya. Apalagi ini ya, anak-anak semua sudah kelas 12 SMA, pastinya sudah besar, sudah paham ya, sudah tidak seperti anak kecil lagi lah gitu dalam membaca Al-Quran seperti itu. Jadi tolong di lain waktu atau mulai dari sekarang untuk lebih memahami dan untuk lebih menghormati dalam membaca Al-Quran, untuk lebih memperbaiki lagi seperti itu. Baiklah, cukup sampai di sini materi akidah akhlak kita tentang membaca Al-Quran dan ada membaca Al-Quran seperti itu ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan untuk Ustazah juga. Sebelum kita akhiri, Ustazah mau kelas ini dibagi jadi 3 kelompok. Oke, yang ini ya, kelompok ini depan sini kelompok 1. Kemudian yang ini tengah kelompok 2. Kalian yang paling pinggir sini itu akan jadi kelompok 3. Oke, kelompok 1, 2, 3. Lalu apa Ustazah tugasnya? Tugasnya adalah tahsin. Jadi nanti satu orang membaca, kemudian yang lainnya menyimak. Nanti kira-kira ada yang salah, temannya diperbaiki seperti itu. Kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Ayo kita mulai. Mau dipilih ketua kelompoknya juga tidak apa-apa. Kita mulai ya. Boleh dimulai dari sekarang. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan membagikan PR untuk kalian semua untuk dikerjakan di rumah masing-masing ya. Apa itu Ustazah tugasnya? Tugasnya gampang kok, tenang aja. Kalian mencari 10 ilmu tajwid dalam Al-Quran. Terserah mau surat apa aja, asalkan bukan juz 30 ya. Terserah dari juz 1 sampai juz 29, kalian boleh cari 10 ilmu tajwid. Boleh itu iqlab, ikhfa, idgham bila gunah. Kalau perlu setiap dari ilmu tajwid itu kalian beri contoh sebagai tugasnya, seperti itu akan lebih baik. Oke, paham semuanya untuk tugasnya besok yang akan dikumpulkan jam 10 ya. Tolong ketua kelas nanti besok dikumpulkan tugasnya ke ketua kelas langsung di meja Ustazah seperti ini. Jadi ketika Ustazah masuk, tugasnya sudah dikumpulkan, gitu ya. Baiklah, sepertinya pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Apabila Ustazah ada perkataan yang salah, Ustazah mohon maaf seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan melafazkan hamdalah dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.